Shalom, selamat sore anggota Pelkat GPIB Pancoran Rahmat. Doa dan harapan kami semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum mulai ibadah Pelkat PKP hari ini, Jumat 19 Juni 2020, kita akan melaksanakan ibadah PKP secara online. Sebelum ibadah dimulai, mohon perhatian untuk beberapa hal berikut. Pertama, pastikan ibu-ibu sudah siap melaksanakan ibadah. Sebaiknya seperti waktu ibadah PKP biasa, yaitu dilaksanakan pada pukul 17.00. Kedua, siapkan hati juga tempat ruangan yang kondusif agar kita tidak mengganggu selama kita beribadah. Ketiga, menyiapkan Alkitab dengan bacaan yang terambil dari Kejadian 14 ayat 13 sampai dengan 16. Keempat, menyiapkan kantong, amplop persembahan dan ditulis ibadah PKP. Karena setelah terkumpul, selanjutnya akan digabungkan sebagai persembahan ibadah Pelkat PKP. Selamat beribadah, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kami undang ibu-ibu untuk berdiri, kita akan menyanyikan himne Pelkat PKP GPIB. Bersahaja saleh, tak perlu
1 minggu telah hampir terlewati. Semua ini adalah karena kasih Tuhan. Saat ini dalam persekutuan ibadah yang dilaksanakan di rumah masing-masing, kita mensyukuri penyertaan-Nya bagi kita. Mari siapkan diri memasuki persekutuan dengan doa pribadi. Mari bersaat teduh. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah berdiri dan memuji nama yang kudus dengan mengkidungkan pujian Kidung Jemaat 3, bait pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Terkasih, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami, kaum ibu Pelkat PKP di sore hari ini. Ya Tuhan, kami akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengar pemberitaan Tuhan. Kiranya Tuhan mau hadir bersama-sama dengan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilahkan ibu-ibu untuk duduk kembali. Mazmur pujian dari Mazmur 92 ayat 2 sampai dengan 5. Ibu-ibu, kita akan membaca secara berbalasan. Saya akan membaca ayat yang keluar dan ibu-ibu membaca ayat yang ke dalam atau kalimat yang ke dalam. Mazmur 92 ayat 2 sampai dengan 5. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Ibu-ibu, kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 14, bait pertama dan kedua, Muliakan Tuhan Allah.
Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan akan Alkitab kita yang terambil pembacaan kita dari kitab Kejadian 14, pasal 14, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Kitab Kejadian pasal 14, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16 akan menjadi perikop kita dalam ibadah pada saat sore hari ini. Dan ketika ibu-ibu telah mempersiapkan perikop pembacaan kita, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, dengan Alkitab yang telah terbuka di hadapan kami. Kami akan membacanya, lalu kami akan mendengar penjelasan yang melalui hamba-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab, lalu kami mendengar penjelasan hamba-Mu, kami mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga ditolong untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, kerja karya kami, hari demi hari. Hamba-Mu yang terbatas, Bapa pakai dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan Bapa, bersabdalah, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mari kita membaca Alkitab kita, Kejadian pasal 14 ayat yang ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa catatan yang mengawali akan perenungan kita di saat sore hari ini. Yang pertama adalah pada ayat, kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-13. Perhatikan di sana di ayat 13 dikatakan, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu. Ya, kata-kata Abram, orang Ibrani itu adalah orang pertama. Abram adalah orang pertama yang disebut dengan orang Ibrani. Ya. Dalam perjanjian lama, orang Ibrani itu adalah keturunan dari anak-anak Eber. Ya, Eber itu adalah salah satu dari keturunan Sem, anak Nuh, dan Sem merupakan rumpun dari bangsa Semit kuno. Ya. Kata Ibrani itu sebelumnya atau pada mulanya menunjuk kepada orang yang mengembara, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain dan tidak memiliki tanah atau harta di tempat tertentu. Tapi kemudian kata Ibrani itu menunjuk kepada Abram dan keturunannya. Ya, itu hal yang pertama sebagai catatan awal bagi kita. Catatan yang kedua terlihat pada ayat yang ke-14. Kita lihat di sana, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan,
maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya. Kalau tadi ibu-ibu perhatikan catatan pertama saya bahwa sebutan Ibrani itu merujuk kepada kaum pengembara dan biasanya mereka adalah kelompok-kelompok yang miskin. Tapi kita lihat Abram, dia adalah orang yang kaya raya ternyata. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena dia memiliki pengikut yang sangat banyak, kelompoknya tuh sangat besar, kurang lebih 1000-an orang. Makanya dia punya orang-orang terlatih yang kalau dalam bacaan kita dikatakan ada 318 orang. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ibu-ibu yang dikasih Tuhan, perikop kita ini ya memperlihatkan betapa Abram itu telah memiliki kekayaan yang begitu besar dan dia juga hidup bersama dengan begitu banyak orang. Ya, dan mereka merupakan sebuah kekuatan sendiri di daerah itu. Begitu ya. Nah, catatan yang ketiga, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, terlepas dari perdebatan para ahli terkait dengan segi historitas atau segi sejarah dari kisah pertempuran ini, namun sesungguhnya mereka sepakati bahwa kisah ini hendak memperlihatkan tentang Abraham, ya, mengkaitkan Abraham dengan sejarah dunia dan juga memberikan kepadanya kejayaan militer, ya. Itu beberapa catatan awal ibu-ibu yang dikasih Tuhan yang mau saya sampaikan terkait dengan perikop pembacaan kita. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita ya dibuka dengan sebuah pernyataan, ya. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ya, walaupun kita lihat di sini dalam pembacaan kita, ya, bahwa ternyata, ya, anak dikatakan anak saudara, ini merujuk kepada Lot. Apa yang terjadi? Ya, sehingga Abram perlu untuk mengerahkan 318 orang terlatih, ya, untuk pergi mengejar Lot. Apa yang terjadi? Mari perhatikan ayat 11 dan 12. Kita lihat di sana ibu-ibu, segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Sebab ya, juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Lot turut terbawa menjadi tahanan. Lot dan keluarganya, seluruh harta bendanya, seluruh pengikutnya dibawa oleh orang-orang ini pergi dari Sodom. Ya. Di sini ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat bahwa ternyata bukanlah sebuah pilihan yang tepat bagi Lot untuk memilih Sodom. Ya. Ketika Abraham mengatakan pada dia, ayo daripada nanti kita punya gembala-gembala ribut, pilihlah, kau mau pilih yang mana? Dan Lot memilih bagian yang terbaik dari daerah itu yang terlihat oleh matanya, dan itu adalah Sodom. Ya. Dan ternyata ada begitu banyak persoalan yang mengikuti akan pilihan dari Lot itu. Ya, salah satunya adalah ketika terjadi pertempuran yang berlangsung terus-menerus antara para raja atau pemimpin di sebelah timur Kanaan dengan 5 orang raja atau pemimpin kota di kota-kota sebelah selatan Kanaan. Dan pertempuran ini merupakan buah dari pemberontakan 5 raja di sebelah selatan Kanaan terhadap kekuasaan dari Raja Kedorlaomer, ya, Raja Elam, yang telah menguasai mereka selama kurang lebih 12 tahun.
pada tahun ke-13 kelima raja itu memberontak terhadap Raja Kedorlaomer, ya, Raja Elam itu, ya. Lalu pada tahun ke-14 Raja Kedorlaomer membawakan seluruh sekutunya menyerang ke wilayah-wilayah yang ada di daerah selatan Kanaan, termasuk di dalamnya tempat di mana Lot hidup. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya, dari sini kita melihat bersama, ya, inilah alasan mengapa Abram mengumpulkan 318 orang untuk mengejar ke Dan. Ya, inilah alasannya. Dia pergi karena anak sepupunya, ya, yang bernama Lot itu turut dibawa oleh Raja Kedorlaomer, ya, dan akan dijadikan sebagai tawanan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya, dari sini kita bisa melihat, mari perhatikan pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ya. Kita lihat di sini bahwa ketika Lot ditawan, maka Abram tidak tinggal diam. Dia mengumpulkan 318 pengikutnya yang terlatih untuk mengejar Lot dan juga berperang dengan Kedorlaomer dan semua sekutunya di Dan. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan menjadi wujud kasih Abram kepada Lot. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, dia bertindak untuk menyelamatkan Lot bersama dengan seluruh keluarga dan seluruh harta kepunyaannya. Ini memperlihatkan betapa kasih Abram yang sangat besar kepada Lot, keponakannya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang kita belajar dari perenungan firman Tuhan kita ini, bahwa sesungguhnya kasih itu ditunjukkan dengan kesediaan diri untuk membantu atau menolong sesama. Ya, jadi yang namanya kasih itu bukan hanya sesuatu yang diucapkan, tapi kasih itu harus ditunjukkan. Dan kita belajar dari perenungan firman ini bahwa menolong sesama, kesediaan diri untuk membantu menolong sesama, ya, adalah salah satu wujud dari sikap mengasihi. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, ya, kita lihat dalam bacaan kita tadi. Perhatikan dalam bacaan kita pada ayatnya yang ke-15, 14-15 tadi, 15 katakan, pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Ya, jadi ketika Abram memimpin 318 itu, ternyata dia sudah memperhitungkan dengan matang-matang, ya, kekuatan musuh. Dan dia tidak sembarangan. Dia membawa 318 orang terlatih untuk menghadapi musuh. Lalu di waktu malam dia berbagi, ya, berbagi kekuatan. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang strategi, ya. Ini bicara tentang strategi perang. Dan apa yang terjadi? Perhatikan pada ayat 15b. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ya. Jadi kita lihat di sini, Abram tidak hanya bertindak gegabah. Ya. Dia bukan hanya melakukan sesuatu dengan hanya mengikuti hatinya saja, ingin menolong. Ya. Tapi kita lihat di sini, dia mewujudkan kasihnya itu dengan mengejar rombongan yang membawa Lot, tetapi dengan perhitungan yang matang. Jumlah pengikut yang terlatih, dan juga kita lihat strategi yang dilakukan. Dia berbagi kekuatan. Apa yang bisa kita belajar, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Bahwa
ketika kita hendak melakukan sesuatu untuk menolong sesama, untuk membantu sesama, meringankan beban mereka, perhitungkanlah dengan tepat apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan untuk membantu sesama kita, supaya bantuan kita itu, niat baik kita itu bisa menjawab akan kebutuhan atau persoalan yang dialami sesama kita. Ya, hati untuk menolong saja tidak cukup, perlu ada strategi ya, yang dilakukan supaya bantuan yang kita berikan itu tepat pada sasarannya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari perenungan firman Tuhan ini, ya, apa yang bisa kita belajar, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, kita bisa belajar bahwa kasih kepada sesama itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Salah satu bentuk dari kasih atau mengasihi sesama itu adalah dengan kesediaan menolong sesama kita. Ya, itu adalah wujud dari tindakan kasih. Yang kedua, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya, pilihan buruk yang dibuat tanpa pertimbangan yang matang, hanya melihat saja sepintas, ya, itu akan membuat kita menemui pergumulan atau persoalan-persoalan dalam hidup. Seperti Lot, dia hanya lihat, wah, tanah Sodom bagus, hebat gitu ya, lebih hijau, lebih menjanjikan. Ya. Dia tidak peduli dengan bagaimana masyarakatnya, sehingga akhirnya apa? Keputusan yang salah itu membawa dia pada kehidupan yang tidak nyaman. Ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, belajar dari situ. Kita diajak untuk mari senantiasa membuat pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup kita. Apalagi dalam peran kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, ya, mendampingi suami, ya, atau mendampingi akan anak-anak kita atau juga cucu-cucu kita. Perlu kita membuat pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan yang tepat, sehingga apa? Langkah kita tidak akan membawa kita pada persoalan-persoalan baru. Ya. Dan untuk buat pilihan yang tepat, mohon kuasa Roh Kudus itu sangat penting. Hal ketiga, ibu-ibu yang bisa kita belajar dari perenungan firman Tuhan kita ini, ya, bahwa untuk menolong sesama, ya, untuk menolong, memberikan bantuan kepada sesama, ya, perlu sekali untuk kita juga memperhitungkan dengan tepat apa yang sebenarnya dia butuhkan. Bagaimana cara kita menolong dia? Bagaimana cara kita mengulurkan bantuan kepada dia? Ya, supaya apa? Bantuan yang kita berikan itu tepat sasarannya, bisa menolong akan sesama kita. Bulan ini kita ada dalam bulan Pelkes, ya. Kita diingatkan juga akan saudara-saudara kita yang ada di pos-pos pelayanan kesaksian. Ya, kadangkala kita begitu exciting, ya, sekarang ini karena lagi ada corona saja, makanya kita tidak melakukan perjalanan kunjungan Pelkes, ya, ke daerah-daerah pos-pos pelayanan kesaksian. Ya, kadangkala kita berpikir, oh, di sana itu pasti butuh A, B, C, D, E, gitu ya. Pada akhirnya ketika kita sana ternyata tidak terlalu tepat apa yang kita bawa untuk mereka. Ya. Dari situ adalah dibutuhkan pertimbangan yang tepat, informasi yang tepat, sehingga bantuan yang kita berikan tepat pada sasarannya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani akan kehidupan kita ke depan dengan senantiasa berupaya menunjukkan kasih kepada sesama dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua, senantiasa meminta kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita dalam mengambil langkah dan keputusan yang tepat dalam hidup. Dan yang ketiga, ketika kita ingin menolong sesama kita, pertimbangkanlah akan segala kemungkinan, sehingga bantuan kita, uluran tangan kasih kita, perhatian kita tepat pada sasarannya. Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selamanya. Amin. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon akan firman Tuhan ini dengan mengkidungkan pujian dari Kidung Jemaat 462,
bait 1 dan baitnya yang keempat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika kami telah boleh Tuhan tolong untuk merenungkan firman-Mu yang mengajak kami untuk melihat dari pengalaman Abram ketika dia membebaskan Lot dari tawanan Raja Kedorlaomer dan sekutunya. Tuhan Maha Baik, ada begitu banyak pelajaran berharga yang kami bisa petik sebagai penuntun pedoman dalam hidup kami. Tolong kami Bapa, sehingga sungguh-sungguh firman yang kami dengar itu, dia tidak hanya kami dengar, tapi kami boleh dengar, mengerti, dan lakukan dalam hidup kami. Biarlah Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu akan senantiasa menaungi kami dalam setiap peran yang kami lakukan. Sebagai istri, sebagai umat, sebagai pekerja, atau sebagai ibu rumah tangga. Biarlah Tuhan, kami akan senantiasa menjadikan firman Tuhan pedoman dalam hidup kami. Terlebih ketika kami akan mengambil langkah-langkah ataupun keputusan-keputusan dalam hidup, biarlah kami akan senantiasa mengundang kuasa Roh Kudus untuk menolong kami menentukan pilihan yang tepat dalam hidup kami. Bapa Maha Baik, hamba-Mu selesai bicara, tapi kiranya Roh Kudus akan menolong setiap ibu untuk boleh menerjemahkan firman Tuhan itu dalam hidup kerja karya hari demi hari. Bapa berkati kaum ibu yang hebat ini dalam kehidupan mereka setiap saat. Bapa berkati dalam seluruh pergumulan harap mereka Bapa, Engkau jawab di dalam kehendak-Mu jua. Ketika kami berdoa saat ini ya Tuhan, kami ingat kepada saudara-saudara kami kaum ibu yang di dalam kelemahan tubuh. Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Yulia Napitupulu, biarlah Tuhan mereka ada dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Mereka ada dalam kekuatan dan keteguhan iman yang daripadamu. Berkati setiap pengobatan yang diberikan kepada mereka, sehingga sungguh Tuhan mereka boleh mengalami akan jamahan Tuhan. Kuatkan teguhkan iman percaya juga anggota keluarga, sehingga mereka akan senantiasa mengalami kekuatan daripadamu, dan mereka mendampingi akan ibunda mereka, anggota keluarga mereka yang sakit dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami berdoa saat ini Bapa untuk pemilihan pengurus Paukat PKP pada minggu ke depan. Tuhan berkati setiap persiapan yang dilakukan, biarlah Tuhan yang akan pilih pribadi-pribadi yang terbaik dan tepat yang mau Tuhan pakai menjadi pengurus Paukat PKP Jemaat Pancoran Rahmat. Kami berdoa Bapa menyerahkan akan pengurus yang ada saat ini, Ibu Gladys dengan teman-teman. Tuhan berkati mereka dalam seluruh karya layan yang telah mereka lakukan, sehingga sungguh Bapa, pelayanan yang mereka kerjakan itu menjadi persembahan yang harum dan hidup di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Terima kasih untuk ibadah di saat sore hari ini.
Dan untuk Ibu Koni Likumahwa yang sudah menjadi pelayan liturgi, biarlah Tuhan berkati dia selalu. Dan juga setiap ibu yang telah turut ambil bagian dalam persekutuan sore ini, berkat-Mu senantiasa tercurah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa Maha Baik, ini doa kami, ampuni akan pelanggaran kami. Dengar dan sambut doa yang kami bawa bukan dengan nama lain, melainkan dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu-ibu yang terkasih, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita melalui pemberian sukarela. Alkitab mengatakan, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." 1 Petrus 2 ayat 5. Tuhan memberkati persembahan ibu-ibu. Kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 77 bait pertama dan kedua, persepuluhanmu. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkah. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jeripayamu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hal
Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Kami undang ibu-ibu untuk berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah menyertai kami di dalam kami mendengar akan pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami telah memberi sebagian berkat yang berasal daripada-Mu. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan syukur kami sore hari ini. Dan persembahan ini kiranya dapat dipergunakan bagi pelayanan di jemaat kami maupun di mana kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kembali masuki akan kehidupan kita. Jadilah pribadi-pribadi yang senang untuk menolong sesama. Jadilah pribadi-pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan membiarkan Roh Kudus menuntun dalam setiap langkah dan pilihan yang dibuat. Dan marilah jadi pribadi-pribadi yang di dalam memberikan bantuan, mempertimbangkan setiap aspek sehingga uluran tangan kasih kita itu tepat pada sasarannya. Mari kita kidungkan pujian. Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.